وإن نتعلم تعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله فينا كان دعاء باطن جعلنا هدى الرحمة لنا ولهم برحمتك نستوي برحمتك والكبر عندة القدسية. اجعلني أنتنا تحت نيات قطب هذا الزمان جد الأنزل حبيب العمر بن موسى العظيم من شيخ الدين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Dalam kitab Mukashafatul Qulub ini, Hujjatul Islam, masih dalam tarjamah beliau di halaman 5. Tsumma dakhala Dimashq, kemudian beliau masuk ke Damaskus. Sanata 489 Hijriyatan, di tahun 489 Hijriah. Falabisa biha ayyaman yasiratan, kemudian beliau, labisa itu artinya tinggal. Tinggal di Damaskus. Ayyaman yasiratan, ayyaman hari-hari, yasiratan yang mudah, artinya di beberapa hari. Bukan artinya hari-hari yang mudah berarti ada hari yang susah dong, enggak. Ayyaman yasiratan, di beberapa hari, enggak lama. Kenapa? Lam yajid fiha ma yuqimu bihi, karena beliau tidak menjumpai di Damaskus ketika itu orang yang untuk mengokohkan beliau. Awaddahu min qillati dhatil yadi, apa yang beliau maui karena sedikitnya pertolongan orang. Artinya di Imam Al-Ghazali ketika masuk di Damaskus, enggak banyak orang yang membantu dakwah beliau. Ini ulama-ulama bukan dari satu daerah kemudian langsung berdakwah kemudian hasil, tidak. Itu mereka para ulama-ulama saleh terkadang ke satu tempat nggak hasil, satu tempat berikutnya nggak hasil, satu tempat berikutnya nggak hasil, satu tempat berikutnya nggak hasil. Kemudian udah akhir, di mana usia sudah tua, udah nggak punya kekuatan, di situ tempatnya untuk dakwah. Apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat, tetap bermanfaat, karena hakikat dakwah bukan hanya cuma sekedar ketika dia masih hidup. Bisa jadi meninggalnya beliau, anak yang meneruskan, terus murid-murid yang meneruskan. Karena dakwah kita nggak lihat secara kasat mata, panjang atau pendeknya, tidak. Salah satu imam yang model seperti Al-Imam Al-Ghazali itu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ke satu tempat, orang-orang nama makastu fi qaryatin, ketika aku berada di satu qaryah, tempat perkampungan. Lam yas'alni ilman, lam yas'alni ahadun ilman, tidak ada seseorang yang bertanyaku tentang ilmu. Artinya enggak ada yang ngaji. Padahal ulama besar, enggak ada yang ngaji. Aku pindah ke tempat yang lain. Berarti itu adalah kampung mati, Qaryatul Mauta. Berarti itu kampung mati. Kalau ada ulama, orang enggak open sama ulama, berarti itu kampung mati dah. Tinggalin dah. Cari tempat lain untuk dakwah, cari tempat yang lain untuk dakwah.
Kan kadang orang tua tiba dulu juga begitu, menanam singkong. Di sini ya Allah, hasilnya kok singkong kayak begini. Tempat lain, oh kok kayak begini. Giliran, masya Allah, tuh singkong hasilnya bagus, legit, enak. Akhirnya udah di situ. Dakwah begitu. Artinya nih dakwah bukan artinya permasalahan legit atau enaknya, enggak. Semua dakwah legit. Hatta dia dicerca legit. Ya, hatta dia dicerca, hatta dia difitnah legit. Karena kenikmatan dakwah namanya problematika dakwah. Dakwah kalau misalnya tidak ada masyakil dakwah namanya bukan dakwah. Nah, ini Imam Al-Ghazali ngajarin. Kalau kira-kira tidak ada yang nolong kita di satu tempat dalam mengajarkan Islam, syariat dan sebagainya, akhirnya Imam Al-Ghazali tsumma tawajjaha ila Baitul Maqdis. Akhirnya beliau menuju ke Palestina, Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah kembalikan Baitul Maqdis untuk kita semua. Ya, Baitul Maqdis. Fajawara bihi muddatan, kemudian beliau jawara artinya bertetangga dengan Baitul Maqdis muddatan, cukup lama di sana. Makanya dalam satu Magalatul Arab dikatakan al-jar qabla dar, al-jara qabla dari. Artinya ibhatil jara, cari tetangga sebelum engkau membangun rumah. Qabla bina'id dar, sebelum membangun rumah. Kalau kita kan enggak. Kalau kita mau bangun rumah, ini kira-kira elit kan? Ini kira-kira bebas hujan enggak? Bebas banjir enggak? Bebas ini enggak? Waduh. Kalau orang saleh enggak, lihat dulu sekitar, kira-kira bantu dakwah, kira-kira orang pada mengaji enggak? Di situ. Hatta tempatnya kumuh, hatta tempatnya tidak layak buat dia, tapi kelayakan buat dakwah. Al-jar qabla dar. Orang dakwah enggak gampang jemaah. Orang menanamkan syariatul Islam kepada masyarakat tidak gampang gitu. Tapi kalau udah ketemu aja, setelannya mudah gitu. Aid ba'daha ila Dimashq. Kemudian akhirnya beliau balik lagi ke Damaskus. Akhirnya apa yang terjadi? Memang niat beliau untuk mensucikan hati. Takhalli, beliau menjauh dari manusia. Menjauh, dia menyucikan hati, enggak mau bicara dengan orang. Padahal ketika itu beliau sudah bahrul alama, udah lautannya orang-orang alim. Udah kiblatul ulama, beliau udah menjadi kiblatnya para ulama. Tapi tetap membersihkan hati, ya Allah, mau bersihkan hati. Ini hati bagaimana? Kotor. Ini kiblatnya ulama aja, Mas. Kalau misalnya kita membahas bahasa Arab, Faridu Dahri artinya orang nomor satu pada zamannya. Farid Dahri, orang nomor satu pada zamannya. Tapi ini hati kok begini amat. Kalau udah disebut dengan nomor satu, berarti bukan nomor dua, berarti bukan nomor tiga, berarti alim. Di mana para ulama pun belajar kepada beliau. Itulah Imam Al-Ghazali. Tapi tetap bersihin hati. Akhirnya wa'atakafa bil manaratil gharbiyati. Akhirnya beliau beriktikaf di menara arah barat minal jami' biha, di Masjid Jami' Damaskus. Di atas menaranya iktikaf itu. Nah dari situ akhirnya terlahir di antara kitab yang sangat spektakuler, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Perenungan yang sangat luar dari Imam Al-Ghazali. Maka kalau misalnya kita mau membersihkan hati, ada satu waktu di mana kita hanya berdua dengan Allah. Ada satu waktu kita di mana berdua dengan Allah, tidak ada yang lain, hatta istri. Makanya kalau kita lihat rumah orang-orang tempo dulu, ada musola. Di rumahnya ada musola. Bangun malam, jam 1, jam 2, dia dari bangun kasur, dia bangun dari kasurnya menuju musolanya sendiri, khusyuk dia. Ya, coba kita lihat orang-orang tua kita tempo dulu,
Ada musola rumah namanya. Kalau kita terkadang kita nggak pernah khusyukkan di rumah kita ada musola, padahal bagus juga. Itu tradisi ulama-ulama kita, kaum shalihin, dan itu sudah dari ribuan tahun seperti itu tradisinya. Dan betul-betul bentuknya seperti mihrab, karena memang khusyuk betul. Nah itu maksudnya apa? Orang kalau kebanyakan ngajar kitab terkadang ada sombongnya juga, makanya dia waktu untuk berhadapan dengan Allah sendiri, tidak berdua, tidak bertiga, sendiri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul, masya Allah. Kita diajarkan oleh guru-guru kita kebanyakan dakwah, tapi mana waktu engkau dengan Allah, zikirnya engkau dengan Allah. Gitu. Terus dengan kita membasahi jenggot kita membasahi kumis kita dengan tangisan kita, masya Allah, luar biasa. Kita basahkan sajadah kita di jam-jam 1, jam 2, enggak mampu berarti jam 3, enggak mampu berarti jam 4. Udah. Kalau enggak mampu lagi ya subuh, gitu, jangan. Sebelum subuh ada waktu. Allah Akbar, khusyuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kebanyakan kita ngobrol dengan manusia. Karena man anas janas, orang yang sering berkomunikasi dia bakal mempunyai satu jenis, bakal artinya mempunyai satu kesamaan. Kalau kita sering komunikasi dengan Allah, kita dekat dengan Allah. Makanya mereka para waliullah nggak pernah putus kepada Allah. Wujuduhul wisal billah, wujuduhumul wisal billah, keberadaan mereka para awliya Allah wisal ilallah, nyambung kepada Allah, nggak ada putusnya, lan qita', dan tidak ada putusnya dengan Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, terus Allah lagi, Allah lagi. Itu lihat mereka para awliya Allah. Jadi kalau mau kita membersihkan diri kita, bagaimana caranya? Kita banyak kenal Allah. Ada orang bagaimana caranya di kediaman, di area banyak seperti orang seperti ngaji seperti ini, tapi keberadaan dia dengan Allah. Tapi harus berusaha, sebelum itu dia harus menyendiri totalitas dulu kepada Allah. 1 hari 1 jam, hari berikutnya nanti 2 jam, udah menyendiri dengan Allah, nggak ada yang lain. Nanti kalau udah biasa-biasa seperti itu, hatta kita di pengajian, hatta kita di pasar, hatta kita di mana aja, kita udah berasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak lakukan, manfaat umur kita ini repot hidup di alam dunia, karena tidak ada bias cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk betul, zikir di situ. Apalagi kalau kita dapat ijazah dari guru-guru kita, amalin gitu. Karena di antara amalan yang sangat indah itu adalah amalan yang datang dari guru, ijazah yang langsung sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqama al-Ghazali bi Syam. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mendirikan satu kekuatan di Syam, nahwan min 10 sinin, 10 tahun. 10 tahun. Padahal sebelumnya beliau ditunjuk oleh Nizam di madrasah Nizam, itu An-Nizam, dan yang meminta Perdana Menterinya lagi, yang meminta untuk menjadi guru besar Perdana Menteri. Tapi setelah madrasah An-Nizam sudah kuat, beliau melanglang buana untuk mencari keagungan Allah. Nah, disinilah puncak nikmatnya Imam Al-Ghazali. Puncak nikmatnya. Nah, kalau misalnya kita baca kitab, kita nggak tahu siapa pengarangnya, nanti kadar kita. Makanya kita tahu betapa pengarang kitab Mukasyafatul Qulub selalu asik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asik. 10 tahun. Masya Allah. Yang kalau misalnya menurut kita itu adalah satu penderitaan, tapi menurut beliau satu kenikmatan. Alama dzakar Hafiz Ibnu Asakir. Ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz itu salah satu ulama yang mampu menghafal hadis, yang ungkapan mereka para ulama 700-an ribu hadis.
Al-Hafidh. Makanya kalau kita pernah mendengar ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, gitu kan? Kemudian Al-Hafidh, 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 Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu Asakir, Al-Hafidh Ad-Dailami, itu lihat Al-Hafidh. Maksud di Al-Hafidh di sini bukan menghafal Quran. Ulama-ulama kalau ditanya dengan hafal Quran, jangan. Orang udah hafal Quran kalau ditanya hafal Quran. Yang disebut di sini Al-Hafidh sudah bisa hafal 700.000 hadis dengan sanad. Itu. Jadi kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka para ulama. Nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. ثم عاد بعدها إلى التنقل بين الحجاز وبغداد ونسابور. Kemudian setelah itu Imam Al-Ghazali setelah perenungan yang panjang di masjid, di menara Masjid Jami' di Damaskus, akhirnya beliau pindah antara Hijaz. Hijaz itu kalau sebahagian orang mengatakan Makkah dan Madinah, tapi Hijaz di sini adalah antara Arab dengan Syria dan sebagainya. Untuk Baghdad dan Baghdad, Irak, Wanisabur di daerah dekat Irak situ. Jadi putar-putar situ aja. Ngajar-ngajar dakwah, zikir-zikir, ngajar-ngajar dakwah, zikir-zikir. Dan ini kawasan-kawasan padang pasir semua aja jemaah. Enggak seperti Indonesia dengan rindangnya pepohonan, dengan enaknya nuansa eksotis Indonesia. Tidak, ini padang pasir semua. Lihat, orang yang capek hasil. Tidak ada orang yang hasil tanpa capek. Gitu. Ila anintaha ila tirhali ila Tus. Sampai pada akhirnya berakhir perjalanan beliau di Tus, di kota Tus. Makanya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Karena kampung beliau Tus namanya. Ini nama kampung di Irak. Haitsu lazama baitahu, sekira-kira beliau sudah melazimkan rumahnya, udah enggak kemana-mana. Makanya kalau kita lihat banyak ulama-ulama di masa mudanya, masya Allah, dakwah sana sini, zikir, masya Allah, zikir. Giliran masa tuanya, murid-murid yang datang kepada beliau, ya, murid-murid yang datang kepada beliau udah berada di singgasana rumahnya, udah banyak zikir, gitu. Nah, beliau yang sudah mencetak mereka para aulia, mencetak para ulama, gitu. Mencetak. Allahu Akbar. Ulama dicetak, wali dicetak. Betapa keberkahan dari tangan Imam Al-Ghazali. Wali bisa dicetak kamu beliau. Itu ikhlas tuh jemaah sekalian. Jadi makanya pentingnya kita ngaji kepada mereka para ulama-ulama yang ikhlas, tercetak dari mereka. Kalau nggak jadi wali, ulama. Kalau nggak jadi ulama, orang soleh. Orang soleh, tahu gak jemaah? Orang soleh minimal meninggalnya aja husnul khatimah. Allahu Akbar. Meninggalnya husnul khatimah. Allahu Akbar. Kita lihat banyak ulama-ulama padahal ngajinya cuma sekedar seperti di emperan rumah. Akhirnya dari emperan rumah tercetak wali, tercetak ulama. Tapi berapa banyak dari bangunan-bangunan yang sangat luar biasa, contohnya kampus dan sebagainya, tidak tercetak wali, tidak tercetak ulama. Orang soleh aja tidak tercetak. Dari bagaimana? Kekuatan hati. Kekuatan hati jemaah sekalian. Ya. Imam Al-Ghazali, betapa beliau mencetak ketika keluar dari madrasah nizam. Beliau mencetak, beliau ngajarnya. Kalau kita lihat wali-wali songo kita, banyak inspirasi dakwah wali songo kita. Kalau kita telusuri sejarah-sejarah mereka, banyak seperti Al-Imam Al-Ghazali. Kan Imam Al-Ghazali lebih dahulu daripada wali songo kita. Sementara Imam Al-Ghazali kan di tahun 400-500. Zaman mereka para wali songo udah jauh, gitu. Zaman wali songo itu di 600-an tahun yang lalu, ya. Sementara Imam Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu. Beda 400 tahun antara Imam Al-Ghazali dengan wali songo. Makanya kalau kita lihat banyak wali songo kita
banyak bertorigahkan Imam Al-Ghazali, banyak. Apalagi sih ketahuan keilmuan Imam Al-Ghazali. Kita lihat hampir semuanya mereka para wali songo, bahkan semuanya wali songo itu mengikuti adat tradisi Imam Al-Ghazali. Bahkan yang membawa ini kitab Ihya Ulumuddin ke negara pertiwi kita adalah mereka para wali songo. Ya, jadi beruntung kita gitu, diajarkan kitab-kitab Imam Al-Ghazali lewat mereka. Wanqata'a ila al-wa'dhi wal 'ibadati wat tadris. Akhirnya beliau memutuskan perjalanan-perjalanan lain lagi untuk cuma sekedar nasihatin saja. Ceramah, dakwah, wal ibadah. Jadi dakwah, ibadah, wat tadris ngajar udah. Jadi udah enggak gimana-gimana lagi. Kalau masih muda-muda nih Imam Al-Ghazali kan debat. Siapa yang mampu mendebat, ayo debat, bismillah. Debat lagi, debat masa muda, masa tua. Padahal ketika itu Imam Al-Ghazali tidak tua-tua banget, beliau meninggal dunia. Ya. Tidak tua-tua banget, 50-an. Di usia 50-an. Imam Al-Ghazali umur-umuran Masya Allah. Mungkin salah satu jamaah udah melebihi dari batasan 60 atau bahkan 70 tahun. Tapi Imam Al-Ghazali ya. Masya Allah. Di usia 40 tahun beliau sudah khusyuk. Artinya khusyuk enggak sebagaimana di awal-awal karir dalam kitab-kitab beliau tentang filsafat, tentang ini enggak, udah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya beliau tidak tahu, beliau sangat tahu. Beliau bahar, beliau lautan, bagaimana tidak tahu. Wastamarra ala dzalika. Jadi akhirnya Imam Al-Ghazali di masa 40 tahunan itu sudah mulai tok zikir, tok ngajar, tok ceramah, udah itu aja dakwah, udah nggak ada yang lain, udah semuanya udah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diungkapkan untuk Allah Subhanahu wa taala ila an mata, sampai beliau meninggal dunia. Fi jumadil akhirati, ya, di bulan Jumadil akhir sanata 505 di tahun 505. Usia beliau 55 tahun. Bayangkan. Kalau begitu berarti usia beliau 55 tahun. Tapi keilmuan beliau timur, barat, utara, selatan. Bukan cuma sekedar beliau imam fi syariah, tapi imam fi tariqah, imam fil haqiqah, imam fil ma'rifah. Wa sultanul ma'rifah, lihat umur 55 tahun. An sinnin balagat bihil khamisatu wal khamsin, umurnya 55 tahun tuh, lihat 55 tahun kan umurnya Imam Al-Ghazali. Allah Akbar, kan enggak panjang-panjang mati Imam Al-Ghazali. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, bahkan Al-Imam Nawawi lebih kurang dari 50 tahun. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Ajrusul Akbar 50, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz 40. Imam Umar bin Abdul Aziz mujaddid, Qutbul Auliya pada zamannya, di usia 40 tahun beliau meninggal dunia. Tapi karya Imam Al-Ghazali sangat spektakuler. Andai kali kita punya umur 100 tahun kita mau ngaji hasilnya ke Imam Al-Ghazali juga kayaknya susah juga. 100 tahun kita ngaji, nggak perlu 50 tahun, 100 tahun. Ngaji, nggak usah mikirin apa-apa. Andai kan mau nyamain seperti Imam Al-Ghazali, kayaknya nggak mungkin. Dia, kalau misalnya mau dihitung-hitung tuh Imam Al-Ghazali, dari mulai balighnya, kalau dilihat dari karya-karya monumental beliau, itu sehari bisa 15 safhah, 15 halaman. Dari mulai baligh sampai beliau meninggal dunia, 15 halaman. Setiap hari 15 halaman beliau karang, 15 halaman. Allah, belum dakwah, belum zikir. Dakwah, zikir. Zikirnya nikmat. Zikirnya bukan cuma sejam 2 jam, banyak. Dakwahnya ke pelosok-pelosok dakwah. Nemuin masyarakat dakwah, ngajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakatul waqt. Keberkahan waktu. Mereka para ulama-ulama saleh mendapatkan seperti itu karena barakatul waqt, keberkahan waktu. Habib Umar
Muallim Syafi'i Azami seringkali mereka mengatakan bahwa mereka para ulama terkadang di usia muda mendapatkan keagungan datang dari Allah karena memang berkah waktu. Berkah waktu maksudnya apa? Enggak dicampur dengan manusia. Kalau kita kan terkadang ngaji dicampur sama manusia. Ngaji HP. Yang kita lihat HP perempuan. Komentar ke perempuan. Ya, perempuan. Yang model seperti ini merusak. Jadi enggak berkah pada akhirnya. Kalau mau benar ngaji khusyuk, ngaji berkah. Dengan waktu yang pendek hasilnya banyak. Itu namanya barakatul waqt. Barakatul waqt. Keberkahan waktu. Ini dijumpai Imam Al-Ghazali 55 tahun jamaah. Kalau misalnya mau kita lihat umur yang sangat kalau menurut kita untuk menjadikan dirinya sebagai hujjatul Islam kayaknya belum. Nanti kalau 80 tahun ibaratnya menurut kita. Enggak, beliau dapetin di usia 30 tahun. Di usia 30 tahun udah hujjah. Bagaimana cara berfikirnya? Bagaimana cara ngajinya? Bagaimana cara mengabdi kepada gurunya? Safah hati. Safah hatinya itu udah bersih. Bersih. Makanya dalam tinjauan tasawuf itu ketika kita memasuki dalam area tasawuf itu adalah tahalli tajalli. Tahalli tajalli dan harus kita jalankan itu. Tahalli artinya kita menyendiri dari perbuatan maksiat, udah kita jauhin maksiat. Jangan ngaji maksiat. Susah tuh yang model kayak gitu. Nonton TV, waduh perempuan lagi, tuh lihat. Udah repot, jaga tuh. Pandangan nih, wabil khusus pandangan. Bagaimana mau hafal Quran kuat, hadis dan sebagainya kalau misalnya pandangan melihat pandangan aurat perempuan menurut, ada perempuan lagi joget, dilihat. Pandangan pertama sih nggak ada masalah. Pandangan yang 2, 3, 4, 5, astagfirullahaladzim. Udah gitu ada orang lagi bilang mubazir, jangan dibicarain ini agama. Ya kan ada orang bilang mubazir, enggak ada. Kok maksiat dibilang mubazir? Kadang di atas mimbar dia bilang ini mubazir, mau bercanda. Agama bukan untuk dibercandakan. Mana? Kalau misalnya kita ngomong di depan ulama, kalau perlu tuh ulama nyablet orang yang mengatakan kayak gitu. Kenapa? Ini bukan waktunya untuk bercanda. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tahalli menghias dengan akhlak yang terpuji, tajalli beragungkan dengan keagungan Allah. Dan ini wajib kita jalankan agar umur kita berkah. Kan banyak ada orang ngaji sebentar, ya Allah dia pesantren cuma 2-3 tahun, alim. Bisakah? Bisa. Banyak. Kenapa? Itu dia caranya. Tahalli tajalli. Allahu akbar. Al-babul awal, masuk kita dalam bab pertama dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi hati kita ini lagi di bengkel, lagi dibuka. Kalau udah ibarat tuh mobil udah mulai dibuka, tergantung tukang mobil. Apa namanya yang benerin mobil? Montir, tergantung montir udah. Bagaimana ceritanya kita lagi dibenerin ya, Imam Al-Ghazali. Buka, hati kita buka. Bismillah, buka dengan ikhlasnya. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi bayanil khauf, berbicara tentang perasaan takut. Ini ada orang berani banget enggak sholat. Ada enggak sholat berani banget. Sholat subuhnya sendiri berani banget. Sholat subuh sendiri dia berani banget. Sholat subuh laki-laki di rumah berani banget. Astagfirullah. Sholat subuh sendiri di rumah telat lagi. Allah akbar. Tahu gak kebaikan yang paling istimewa itu adalah sholat berjamaah. Gara-gara orang bisa jadi wali gara-gara dia sholat berjamaah. Gara-gara ilmunya berkah gara-gara sholat berjamaah. Gara-gara dakwahnya mudah gara-gara berjamaah. Gara-gara rezekinya penuh dengan kemuliaan gara-gara sholat berjamaah. Berjamaah. Rasulullah mengajarkan seperti itu, berjamaah. Ilmu bakal kuat. Makanya tuh kalau misalnya kita lagi ngaji model-model seperti ini, apalagi kita mau dapat rezeki, nyarinya santai, hasilnya banyak. Nggak sebagian orang dia nyari capek, hasilnya dikit. Allahu Akbar. Sebagian orang untuk dapetin 50.000 aja susah. Sementara mereka kaum saleh, ya Allah, dengan keagungannya dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seucap senyata
seucap, senyata. Ada rasa takut kepada Allah. Takut. Ini jamaah zaman dulu santri kalau tidak takbiratul ihram dengan imam nangis. Kalau takbiratul ihramnya enggak bareng imam, tuh santri nangis. Musibah. Tahu gak yang disebut dengan takbiratul ihram dengan imam? Imam misalnya sholli fardhu subhi rakatan Allahu akbar. Langsung tuh kita Allahu akbar. Jangan pakai bedak lagi, jangan siwak-siwakan. Siwak tuh kalau imam lagi mulai berdiri, kita mulai siwak, mulai kita pakai minyak wangi, benerin cincin dan sebagainya. Tapi kalau udah imam takbir Allahu akbar, kita langsung buru-buru. Itu keberkahan ilmu dan keberkahan umur. Umur kita bakal dapat berkah. Kalau begitu jadinya di salat berjamaah enggak? Salat berjamaah, orang karena dia mendekati takbiratul ihramnya dengan imam, bagaimana enggak berjamaah? Tuh lihat. Jadi santri-santri tempo dulu, orang-orang yang ngaji tempo dulu enggak pernah ketelatan hatta apalagi satu rakaat. Jadi gimana dong? Nunggu. Jangan sampai ulama yang datang duluan. Jadi bagaimana? Santri yang datang duluan itu untuk datangnya cahaya. Biarin kita datang duluan, itu datang cahaya tuh. Pluk. Harus ada rasa takut kita. Kan berapa banyak orang ngaji tapi nggak pernah paham. Allahu Akbar, ngaji nggak pernah paham. Atau andaikan tuh dia ngaji nggak ada keberkahannya. Di pesantren 30 tahun, di pesantren 40 tahun nggak ada berkahnya. Dia nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 tahun jadi, 30 tahun tidak jadi. Berani sama Allah, berani sama Rasul, berani sama guru. Nentang guru ditentang. Gimana sih ini guru? Astagfirullah. Ketika ada pertanyaan tentang kaifa, bagaimana? Ketika itu runtuh keilmuannya, nggak punya rasa takut dia. Ini bab yang pertama, takut. Kan kita sering ketelatan takbiratul ihram dengan imam kan? Sering nggak? Keberanian tuh, terlalu berani. Jangan. Sholat subuhnya kesiangan, berani banget. Astagfirullah. Udah Rajab, udah mau akhir Rajab, dia masih tetap berani nggak sholat subuh. Atau dia sholat subuh di rumah, berani dengan adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inni la'aham an amura rajulan bisolati fatugama bi. Dalam sabda baginda Rasulullah, aku sangat-sangat mempunyai semangat ketika aku memerintahkan orang sholat kemudian langsung didirikan, sampai bahkan fa'uharriga, akan aku bakar buyuta, rumah-rumah orang yang tidak mendirikan sholat berjamaah. Jadi orang yang tidak mendirikan sholat berjamaah kaum laki-laki itu dibakar rumahnya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jalanin kayak gini, ham lagi. Waduh. Setidak-tidaknya kita kasih tahu nih kepada orang yang tahu bahwa kekuatan dari segala bentuk kekuatan itu adalah sholat berjamaah. Ilmu bakal berkah lantaran sholat berjamaah. Coba lihat. Ada orang mempunyai rasa takut gara-gara sholat berjamaah. Jaa fil khabar, datang dalam khabar. Ada perbedaan antara hadis, ada perbedaan dengan sunnah, ada perbedaan dengan khabar. Semuanya itu satu ungkapan, kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah, gaulan aw fi'lan aw igraran, ucapan, perbuatan dan ketentuan yang datang dari baginda Rasulullah, itu namanya hadis. Jadi hadis lebih panjang. Ada mengatakan sunnah lebih panjang daripada hadis. Kalau hadis dikatakan oleh sebagian mereka para ulama, ucapan baginda Rasulullah dari mulai beliau jadi nabi sampai meninggal. Tapi kalau sunnah itu dari perilaku Rasulullah, bahkan dari kecil sampai meninggal dunia. Jadi sunnah Rasulullah lebih panjang dari kata-kata hadis Rasulullah. Ini ada ulama yang mengklarifikasikan seperti itu. Walaupun ada ulama juga mengatakan bahwa hadis sama apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sebelum Rasulullah menjabat sebagai nabi atau rasul dan setelahnya.
Sebelum menjabat sebagai Nabi dan Rasul, kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu namanya irhas. Irhas itu keagungan yang Allah berikan kepada seseorang yang belum menjabat Nabi dan Rasul. Irhas gitu. Nah kalau khabar lebih panjang lagi. Khabar bisa jadi ucapan Rasulullah, bisa jadi ucapan sahabat. Ini khabar. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ja'a fil khabar. Walaupun Imam Al-Ghazali mengatakan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ini kan lihat Imam Al-Ghazali setelah mengatakan ja'a fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan lebih spesifikkan lagi bahwa ini khabar adalah hadis Rasulullah, bukan ucapan sahabat, langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa malakan, Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu tercipta dari cahaya, latif, lembut, nuraniyah latifah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat itu dari cahaya dan lembut. Karena cahaya ada juga yang tidak lembut. Terang banget nih, puyeng. Nah, itu lihat. Cahaya enggak? Cahaya tapi enggak lembut. Oh, puyeng Pak. Ya Allah, ini apa namanya, cahayanya mantul banget. Oh, panas banget. Kan cahaya. Tapi ini cahaya lembut. Malaikat. La dzukura wa la inatha. Malaikat tidak laki, tidak perempuan. La yakulun wa la yashrabun wa la yanamun. Enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah tidur. Itu malaikat. Yaf'aluna ma amarahumullah. Mereka menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. La ya'suna ma Allah, la ya'suna, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat apa yang telah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma amarahumullah, dan wala ya'sun, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat. Itulah mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa-rupanya malaikat lebih banyak daripada manusia. Maksudnya Imam Al-Ghazali ngomong biar ente takut nih. Malaikat aja banyaknya luar biasa, takutnya sama Allah luar biasa. Ente kecil, udah kecil, belaga lagi, bandel lagi, disuruh sholat susah, disuruh puasa susah, disuruh ngaji susah. Ente kan kecil. Nah, bahasa kita nih keluar deh bahasa gitu ya. Ini lihat nih, innallaha ta'ala khalaqa malakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, lahu, mempunyai itu malaikat, janahun, satu lembar sayapnya aja, fil masyriq, ada di timur. Satu lembar sayap di timur, satu lagi di barat. Gak punya tempat kita kalau kita mau dicampurkan oleh malaikat. Cuma ini Allah Maha Agung. Ini kita hidup di alam dunia, ada namanya alam manusia, ada namanya alam malaikat, ada nasut manusia, malakut malaikat, kemudian ada alam jin, semuanya sama di situ. Ini kita di masjid ini ada alam malaikat, ada alam manusia nih sekarang kita. Ada alam jin, ada. Jangan bilang bahwa di sini nggak ada jin, ada. Ada malaikat, ada. Tuh kalau misalnya dicampur secara kasat mata kita nggak bisa masuk di masjid ini. Nggak masuk. Bagaimana? Satu sayap di timur, satu sayap di barat, nggak kebagian kita hidup. Itu kalau satu malaikat. Jadi satu malaikatnya aja udah nutupin dunia. Dunia ketutup dengan satu malaikat. Mau belaga kita? Mau belaga. Makanya nih Imam Al-Ghazali, ente gimana sih ente malu kalau misalnya nih Allah buka tabir yang lengkap, engkau nggak bisa berkata apa, yang ada engkau menjerit dan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka para aulia Allah nikmat nggak gimana udah. Kenapa? Mereka udah dibuka tabirnya oleh Allah. Dibuka tabir setelah apa? Setelah hatinya dibuka oleh mereka Pak kaum muslimin. Maka disebut dengan muka syafatul qulub. Udah dibenerin nih hati, dibenerin. Setelah itu terbuka tabir. Bagaimana ketika kita mempunyai mobil, udah dibenerin, udah enak kita naik, tabirnya sudah terbuka. Begitulah keadaan mereka para aulia Allah.
tabir terbuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita nih, kenapa kita tidak terbuka tabir dan tidak dibuka tabir kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kebanyakan maksiat. Kebanyakan maksiat. Wa ra'suhu tahtal urd, dan kepalanya nih malaikat ini di bawah ujung yang sangat ujung dunia. Kepalanya dong. Wa rijlah tahtal ardi sabi'ah, dan kedua kakinya berada di bawah bumi yang ketujuh. Satu bumi semuanya malaikat, itu satu malaikat toh. Kita ya Allah, benar-benar kita astagfirullah, nggak tahu diri kita. Ini kita duduk nih di atas sayapnya malaikat. Kita duduk demen main HP, assalamualaikum, demen TikTok. Kalau TikTok tuh yang dilihat, mana ada TikTok laki? Ada juga. Kasih tahu dong saya, jangan sampai saya salah ngomong. Ada juga TikTok laki gak? Dikit. Kebanyakan TikTok kan perempuan. Waduh, kegemarannya TikTok. Astagfirullah. Malaikat lagi ngelihat, tega banget. Malaikat lagi ngelihat. Kalau tuh malaikat minta kepada Allah untuk nyentil kita, disentil kita. Cuma malaikat sayang bahwa kita umat Nabi Muhammad. Ini kalau udah masalah gemesnya luar biasa. Oh, ente ngapain kayak begini? Malaikat tahu. Bisa jadi nih kita berada mungkin di alisnya malaikat, kita duduk di alisnya malaikat, berarti kan kelihatan banget oleh malaikat. Mana rasa takut kita? Kalau satu malaikat saja sudah melingkupi satu bumi dan duduk dengan petala bumi yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Satu malaikat. Bagaimana Allah menciptakan malaikat dengan banyaknya? Yang tadi saya katakan bahwa jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia. Ada dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW di Baitul Ma'mur. Di sana ada satu bolongan yang satu kejapan saja 70.000 malaikat masuk tidak keluar lagi. Ada lubang di mana itu malaikat masuk tidak keluar lagi. Terus sekejap diciptakan oleh Allah malaikat 70.000 malaikat nggak keluar sampai nanti hari kiamat. Berapa jumlahnya? Masih berani sama malaikat. Udah gitu berani bilang saya ketemu malaikat. Allahu Akbar. Kita bukan ketemu lagi, kita lagi njot-njotan sama malaikat di atas apa? Di atas apa? Janah, di atas sayapnya malaikat. Bukan ketemu lagi, emang kita ada di malaikat, betul nggak? Ini terlalu berani ini kita. Terlalu berani. Makanya Imam Al-Ghazali bilang ente takut dong sama Allah Subhanahu wa taala. Tega ente hidup di atas malaikat, ente bisa jadi di bibir malaikat ente hidup, atau di atas matanya malaikat cuma ngelihat doang. Kan mungkin saya udah ngasih tahu di sini. Baru ya malaikat tsunami. Tsunami, bung hancurnya luar biasa. Berapa puluh ribu tuh manusia yang meninggal dunia. Malaikat cuma dehem doang. Bagaimana ketemu malaikat ngomelin kita? Astagfirullahaladzim. Kita mau kemana aja udah semuanya malaikat. Mau kemana? Mau ke laut? Mau kemana? Malaikat. Kenapa harus kita merasa takut? Makanya mereka para ulama-ulama, para aulia Allah menyendirinya kuat. Kenapa? Ada malaikat, kenapa harus pakai takut? Gitu. Kita teruskan. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rish. Dan baginya jumlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala rish itu bulu malaikat sebanyak ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah berarti bukan hanya manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu bulu. Allahu Akbar. Fa idza shalla rajulan aw imratun min ummati alayya, kalau ada seseorang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, laki maupun perempuan, bersolawat kepadaku, amarahullah ta'ala bi an yanghamisa fi bahrin min nurin,
malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk mencelupkan di lautan yang terbuat dari cahaya. Yang pelit kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Seagung-agungnya orang adalah orang yang punya banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Satu salawat kita dicelupin, cuma kita nggak terasa. Kita dicelupin di lautan yang bercahaya. Makanya berapa banyak orang habis salawat mukanya bercahaya. Berapa banyak orang bersalawat yang tadinya usahanya mampet bisa mudah. Berapa banyak orang yang bercahaya, yang banyak salawat yang tadinya Allah diremehkan masyarakat, nggak dihitung sama masyarakat, nggak dihargai sama masyarakat, dengan kekuatan salawat dihargai, mempunyai haibah yang sangat luar biasa. Orang segan namanya, padahal ya Allah dia ngaji baru sebentar, tapi segannya luar biasa. Ada satu kekuatan yang dimiliki, padahal salawat. Tapi jangan bilang padahal salawat, satu salawat yang dia baca, dia dicelupin sama malaikat di lautan yang bercahaya. Kalau lautan bercahaya, kira-kira kita bercahaya enggak? Pasti bercahaya. Itu baru satu salawat. Bagaimana kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7? Perbanyak salawat. Yang tadinya jauh jadi dekat dengan salawat. Hatta nih dalam salah satu sabda Rasulullah, hatta yatakabbarhu, sampai dia sombong dia baca salawat. Nih anak nih salawat 100.000 kali. Nih anak. Hatta sombong sampai kepada Rasulullah. Kira-kira ini kita ngaji sombong diterima gak sama Allah? Boro-boro. Kita zikir, kita sombong, boro-boro. Kita sedekah, kita sombong, gak diterima. Tapi sholawat, sombong aja bisa diterima. Sombong aja bisa diterima. Minimal lagi orang yang ahli sholawat tuh rizkinya dikasih rizki yang halal, dan udah ketahuan meninggalnya husnul khatimah. Salawat istri yang tadinya bawel enggak jadi bawel. Salawat yang tadinya tuh anak tuh susahnya diatur. Cuma tergantung nih kita, ini salawatnya kita ikhlas atau tidak, dikit atau banyak. Terkadang kita dikit salawat udah merasa capek. Padahal salawat itu lentur jemaah. Orang yang ahli salawat, di antara ulama yang ahli salawat badannya enggak gemuk-gemuk, enggak gede-gede. Kenapa? Enggak begitu doyan makan. Ini ulama. Kalau ulama yang doyan zikir gede-gede. Kenapa? Orang kalau habis zikiran makannya banyak. Mana? Dua-duanya boleh. Orang ulama, kan saya udah bilang ulama yang doyan zikir biasanya gede-gede. Kenapa? Habis zikir dia makan. Emang itu udah bawaan. Tapi ulama yang doyan sholawat makannya dikit. Makanya kalau ada ulama yang kurus-kurus berarti bagian sholawat nih. Ulama yang gemuk-gemuk jangan disalahin juga, bagian zikir. Dua-duanya benar. Mana yang salah? Zikir salah enggak? Enggak. Salawat salah enggak? Dua-duanya benar. Wakilahuma sahih. Cuma kita nih mau masuk yang mana? Dua-duanya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Itu ya Allah. Satu dicelupin di lautan yang bercahaya. Bagaimana kalau 2, 3, 4, 5? Ya Allah, salawat sama Nabi Muhammad. Ngapa susah-susah banget kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Allahu Akbar. Tsumma yakhruju, kemudian keluar. Wa yanfaddu janahahu, kemudian dibersihkan sayapnya malaikat. Fayughtiru min kulli rijhi qutratan fi, kemudian diberikan air, dicepretkan air ke bulu-bulunya. Fayakhruju ta'ala min kulli qutratin, malakan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan di setiap tetesan dari orang yang bersolawat yang sudah dimasukkan ke cahaya, ke lautan cahaya. Kemudian ketika itu sudah airnya udah banyak, kemudian airnya kan pada nyimprat. Dari cipratan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu malaikat. Allahu Akbar. Yastaghfirullah yang menciptakan satu malaikat yang bakal selalu memintakan buat ampun buat dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Beruntung enggak? Kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah
tanpa sadar kita dicemplungin di laut yang bercahaya. Kita nggak sadar. Kalau kita sadar ya kerepotan. Bercahaya, udah bercahaya. Namanya abis dari lautan, banyak air gak? Banyak air gak? Tetesan air. Ketika tuh tetesan air keluar, plek-plek satu, tercipta satu malaikat yang bakal minta ampun buat dia sampai hari kiamat. Terjaga, orang yang ahli salawat terjaga. Makanya aneh kalau misalnya ada orang ahli salawat kena santet. Aneh juga. Ada orang ahli salawat kena santet. Kuatin nih salawat. Orang yang ahli salawat nggak kena santet, nggak kena pelet. Perempuan-perempuan nih nggak kena pelet, nggak kena santet, nggak kena bala, nggak kena musibah. Kenapa? Dijaga sama malaikat dengan kekuatan salawat. Paham jemaah? Jamaah paham? Berarti kalau kita masih kena santet, berarti sholawat kita dipertanggungjawabkan, dipertanyakan. Kalau misalnya kita masih ada orang bacain kita, plok jatuh, kemudian kita jatuh, berarti dipertanyakan. Sholawat kita belum kuat kalau gitu. Orang kalau udah kuat dengan sholawat, mau dibenturin apapun nggak bakal berubah dan nggak bakal kena. Bagaikan kaljibal, orang yang mempunyai kekuatan sholat bagaikan gunung dengan kuatnya. Gunung gimana? Ada orang mukul gunung. Kira-kira gunung yang rusak atau tangan yang rusak? Tangan yang rusak. Dia pukul gunung. Yang dia pukul gunung batu yang ada di daerah-daerah Arab. Astagfirullahaladzim. Itulah mereka orang yang mempunyai kekuatan sholawat. Zaman-zaman dulu itu orang ahli sholawat ketika zaman sebelum komunis, zaman Jepang, zaman Belanda, mereka nggak ada takut-takutnya sama Belanda, sama Jepang. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Ada sinyal-sinyal Belanda. Padahal kekuatan sholawat. Tapi kita jangan bilang padahal doang. Dia apain nggak ngapa-ngapa tuh orang. Ada orang kitabnya luar biasa, hebat. Dia ngaji sana sini. Ketemu sama Belanda dia takut. Ketemu sama Jepang dia takut. Takut. Kalau dia pakai sepeda tempo dulu katanya, sepeda ontel dia takut lari. Tapi orang yang ahli sholawat, tuh lihat. Ini membuktikan betapa kuatnya orang yang mempunyai keagungan sholawat. Jadi orang yang demen sholawat, orang yang rajin sholawat, orang yang istiqamah sholawat, mempunyai banyak rasa takut nanti kepada Allah. Ini karena memang pengajian kita, insya Allah berketerusan. Jadi sampai sini, wallahu a'lam. Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Ini semuanya masih koma, jamaah sekalian. Titiknya nanti, titiknya masih panjang. Ini masih koma. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Insyaallah. Kita disuruh aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau salat, imamnya berantakan. Salat aja enggak apa-apa. Nanti kita i'adah. Tahukah i'adah? I'adah itu adalah mengulang salat. Karena i'adatus shalah mahbubah, i'adatus shalah mustahabbah. Ngulangin salat yang fardu sunnah. Mengulang salat yang fardu adalah hukumnya sunnah. Jadi udah waktunya salat ya. Salat isya. Ya Allah, imamnya enggak benar, ikut. Nanti kita ngulang sama siapa deh? Ngulang. Kita dapat pahala berjamaah hatta imamnya nggak benar, kemudian kita bisa mendapatkan pahala dari jamaah berikutnya 2 kali, double mendapatkan keagungan. Atau
Kita mau sholat, imamnya kita nggak suka, tetap sholat. Diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk persatuan. Kan ada orang ketika mau masuk masjid, ya Allah imamnya dia, nggak mau dah. Itu membuat fitnah tuh. Jadi sholat aja udah. Kita juga tahu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir. Sholat gak? Ngenakin dia. Habis itu kita mundur, ya ada tuh sholat. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat, ntar dah dulu, kita sholat setelah dia, itu menimbulkan fitnah. Kecuali kita berada di rest area, di tempat dimana itu bukan wilayah kita, bisa entar-entaran dulu. Wah, gak bener nih mama, entar-entaran dulu kita sambil ngopi di luaran, kan kelihatan tuh. Seperti di rest area atau di kampung mana. Tapi kalau itu ada kampung kita, benar kita tahu bahwa itu imamnya nggak benar bacaannya, sholat aja dulu. Habis itu kita bersolat lagi dengan istri misal. Jadi berjamaah tetap. Ya, bisa jadi dengan lantaran kita mendirikan sholat dengan imam yang kelihatannya nggak benar, tuh imam bakal memperbaiki dengan keikhlasan kita. Itulah pentingnya persatuan. Pentingnya secara hukum fikih. Nah, secara hukum fikih nih, kan ini baru secara hukum tasawuf. Hukum fikih memang kalau kita udah tahu bahwa tuh bacanya nggak benar, kita masih bermamam sama dia, nggak sah salat kita. Secara hukum fikih, paham nggak nih? Kita ngaji lagi fikih, tadi tasawuf. Kita mau sholat, imamnya nggak ada benar-benarnya, udah tahu nih dia nggak benar, masih tetap bermamam sama dia, nggak sah salatnya, tapi tetap dapat pahala. Nggak sah, benar, tapi dapat pahala. Pahala jungkang-jungking itu dapat pahala. Walaupun nggak benar. Habis itu kan saya bilang salat lagi. Ya, salat lagi. Yang ada tul faraid mahbubah atau mustahabbah. Gitu. Bisa paham nggak? Jadi kita jangan sampai memperlihatkan bahwa kita nggak suka-suka banget sama orang. Nggak apa-apa deh, kita ikutin. Kita masuk rumah berjamaah sama istri kita. Apalagi kita bilang tuh imamnya nggak benar. Nah, kalau imamnya nggak benar, andaikan ente disuruh jadi imam, ente mau nggak? Misal, nggak bisa, nggak apa-apa deh. Gitu. Ikut aja dulu untuk persatuan. Itu juga kalau kita tahu ilmu. Ya, kalau kita tahu ilmu. Kalau kita misal imam modelnya Bismillahirrahmanirrahim, lah kita Bismillahirrahmanirrahim, lebih gak benar lagi, udah ngikut. Ya, nggak ada apa namanya? Ini pun jadi apa namanya? Nggak ada rotan, kayu pun jadi. Untuk orang yang bacanya lebih nggak benar, masih tetap beneran imam yang kayak begitu. Ya, bisa paham? Ya, Ustaz. Jadi masalah kalau dijelaskan khauf sama korotan saya dengan khauf sama Allah Subhanahu wa taala. Ini debat agak jauhan suaranya. Ya, biar kedengaran gimana? Ya, masalah khauf. Masalah khauf. Ya. Kalau takut rasa takut. Ada orang yang salah artikan takut sama corona, takut sama Allah. Kalau itu belum dijelaskan. Iya. Orang yang ahli sholawat dia akan mempunyai kedisiplinan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasakan takut kepada siapapun juga. Hatta dia kerja, waktunya istirahat, enggak cari muka kepada atasan. Enggak cari muka kepada bawahan, enggak mau dilihat teman-teman. Waktunya istirahat. Ini orang yang memang sudah terukir hatinya dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan sholawat itu sampai membumikan kekuatan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada yang lain. Jadi kalau misalnya rasa takut dikatakan nanti masih panjang lagi, Imam Al-Ghazali mengatakan maratib, atau ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa takut itu bahkan bertingkat-tingkat. Tapi kita ikutin aja dulu. Nggak apa-apa kita masih takut sama guru dulu. Oh, kan kita harus takut kepada Allah. Kan maratib martabat.
Artinya anak tangga, kita mau naik nggak bisa langsung nibla atau kita langsung terbang seperti terbangnya malaikat. Enggak, kita manusia, ikutin anak tangga yang ada. Nggak apa-apa, kita masih takut dulu sama atau takut sama siapa? Sama guru. Nanti berlama-lama dia asik dengan guru, dia asik dengan guru, dia mampu mempunyai satu magam, bukan cuma sekedar takut, malah akhirnya mahabbah kepada guru. Panjang. Jadi keagungan khauf di sini bakal melahirkan mahabbah rasa cinta. Kalau orang udah mempunyai rasa cinta, udah merasakan sebuah kenikmatan. Karena terkadang orang kalau misalnya mempunyai baru rasa takut saja, belum dia mendapatkan satu kenikmatan mahabbah, dia belum merasakan nikmat. Makanya perlu kita jalanin. Nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Takut sama mertua, nggak apa-apa. Tapi besok ibadah lagi. Takut sama orang, nggak apa-apa. Terus lagi. Jadi di sini dikatakan in khifta bil inqita', kalau misalnya engkau takut dengan terputus, fastamir, lanjutkan lagi. Nanti pada akhirnya satu titik dia mempunyai rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang mau takut kepada Allah susah. Kadang kita diomelin orang, kita takut. Ya, kadang kita diomelin sama pejabat, kita takut. Kita diomelin sama pemerintah, kita takut. Hatta diomelin sama orang gila, kita takut. Kenapa? Takutnya kita masih simbolnya cuma sekedar kata-kata takut, belum masuk di dalam ukiran hati. Nah, hati diukir dengan sholawat. Sholawat lagi. Makanya dikatakan berapa banyak orang nggak punya guru, tapi gurunya adalah sholawat, sambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang nggak punya guru, tapi gurunya sholawat, sambung langsung kepada baginda Rasulullah. Jadi nggak apa-apa orang kalau misalnya masih mempunyai rasa takut sama manusia, takut sama mertua, takut sama, nggak ada masalah, kan dia masih ngaji. Gak apa-apa, salah dikit. Yang dikhawatirkan, dia takut kepada ini dan itu, ngajinya selesai. Atau apalagi dia baca kitab sendiri, yang akhirnya tafsirannya berada dalam tafsiran dia, akhirnya sesat dan menyesatkan. Itu dia, hati-hati. Jadi kalau misalnya orang masih mempunyai rasa takut, masih selain kepada Allah, itu dikatakan ulama masih dimaklumi kalau dia masih berada di bawah keagungan gurunya. Gurunya nanti bakal ngebenerin. Ibarat nih mobil dibunyiin masih suaranya astagfirullah, gak enak banget, emang lagi dibenerin. Kan masih dibenerin sama montir, gak ada masalah. Suaranya masih rebek, suaranya masih gak bagus. Nah kita nih yang penting masih ada dalam satu pelukan guru. Andaikan kita masih mempunyai rasa takut, wajar, tapi kita masih tetap mempunyai kekuatan kita dengan guru. Nanti bakal ngebenerin kita. Itu diantara jawaban yang saya pernah dapati dari guru-guru saya. Jadi ini jawaban-jawaban kayak gini saya cuma ibarat copy paste dari guru saya. Jadi ini bukan ungkapan saya, dari guru-guru saya, cuma bahasanya bahasa saya gitu. Ada lagi? Kalau ada, bismillah. Kalau tidak ada, kita doa. Alhamdulillah, kalau saya kepada kita